Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan serta keselamatan serta semangat untuk melakukan segala aktivitas. Walaupun mungkin pada hari ini dan hari-hari sebelumnya kita sedang di dalam pandemi COVID ya, tapi kalian harus tetap semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Agar kita semangat pada hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu ya, sebuah lagu nasional. Oke, judulnya dari Sabang sampai Merauke. Yuk, sama-sama ya. Coba kalian berdiri dulu ya, berdiri. Oke, sudah berdiri, kita nyanyi lagu bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang puisi ya. Kalian sudah membuat puisi tentang cita-cita kalian ya. Apa cita-cita kalian ya? Coba kalian buka lagi, kemarin kalian puisinya tentang apa? Kemarin ada yang jadi bu guru, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi pak polisi. Wah, banyak sekali ya. Nah, bagaimana kita agar kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu dengan kita berusaha, dengan kita berdoa, dengan kita belajar ya. Kalian sebagai generasi penerus, kalian tidak boleh bermalas-malasan. Kalian harus belajar dan belajar. Itu pesan dari Pak Guru ya. Pada kesempatan kali ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian nanti akan mengamati teks bacaan ya. Sebelum kalian memulai, kalian buka bukunya, buku tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Kemudian kalian buka di halaman pertama, pembelajaran pertama, subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian menemukan informasi tentang suku bangsa dengan benar ya. Jadi suku bangsa itu beragam, banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian kalian cari kata sulit, yang ada dalam teks bacaan. Di sini ada teks bacaan, ayo membaca suku bangsa di Indonesia. Kalian baca dahulu, kemudian nanti ada di halaman 2 itu ada ayo berdiskusi. Kalian diskusi bersama orang tua, kalian cari kata sulit. Kemudian setelah kalian menemukan kata sulit tersebut, kalian catat ya. Jangan lupa dicatat kata sulitnya apa ya. Nah, seperti itu ya. Kalian catat, kemudian kalian boleh mencari melalui internet ya. HP-nya kan sekarang udah canggih-canggih ya. Kita punya HP smartphone, kita juga harus smart. Smart itu apa? Harus cerdas. Cerdas bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya ya. Jangan sampai kita kalah sama yang namanya handphone atau smartphone itu ya. Boleh di pause dulu videonya, kalian baca suku bangsa di Indonesia ya. Di sini ada beberapa kata sulit, kalian baca kemudian kalian catat seperti itu. Oke?
Kemudian kalian buka di halaman 2. Di halaman 2 ini ada gambar suku Dani, ada suku Tengger, ada suku Nias. Ini merupakan beberapa contoh gambar suku-suku dari Indonesia. Ada banyak lagi ya, suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Betawi, bukan suku Betawi ya. Suku Betawi ada. Kita kalau di Jawa ini berarti suku apa? Suku Jawa ya. Lalu kemudian ada lagi suku Asmat ya, dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian di halaman 3 itu ada beberapa paragraf atau teks dari suku bangsa ya. Ada beberapa paragraf, tadi kan ada 2 paragraf ya. Ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua. Kalian diminta untuk mencari pokok pikiran paragraf ya. Pokok pikiran paragraf itu biasanya ya terdapat di kalimat utama ya. Pokok pikiran biasanya terdapat di mana? Di kalimat utama. Kalian cari kalimat utama. Nah, sebelum kalian mencari kalimat utama itu di mana? Ya, kalimat utama itu berada di awal atau di awal paragraf. Biasanya kalimat utama terdapat di awal paragraf. Silakan kalian cari pokok pikiran paragraf pertama dan pokok pikiran paragraf yang kedua. Ya, dari pembelajaran yang sebelumnya kalian kan sudah tahu itu yang namanya suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak banget. Terus banyak lagi ada pakaian adat, ada makanan daerah, ada rumah adat. Nah, pasti juga ada yang namanya transportasi ya. Transportasi itu gunanya untuk menghubungkan dari tempat A ke tempat B ya. Kalau yang rumahnya jauh dari sekolahan, dari rumah ke sekolah ya, itu seperti itu ya. Kalian buka di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini ada gambar bendi. Nek di Wonosobo namanya apa? Dokar. Nah, ada gambar bendi, ada pedati sapi, ada pedati kerbau. Kalau di Wonosobo, di tempat kita, ya namanya pedati sapi atau kerbau itu digunakan untuk apa? Pak, tanya orang tuamu, Pak, Bu, kalau di Wonosobo, kalau kerbau atau sapi itu digunakan untuk apa? Nah, seperti itu. Kalian amati, ya. Kemudian, apa yang terjadi saat kuda itu menarik bendi? Atau apa yang terjadi ketika sapi itu menarik bendi? Bendi itu ngene dokare ceritanya ya. Apa yang terjadi? Maka apa? Akan tertarik atau tertarik maju. Nah, kemudian apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Sama ya. Maka gerobaknya atau dokare itu maka akan tertarik karena ditarik apa? Oleh kuda, oleh sapi, oleh kerbau seperti itu. Ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu, oh ternyata kuda itu menarik ya, ditarik bukan didorong ya, diingat-ingat ditarik. Nah, ditarik bukan didorong. Kemudian di halaman 5 ya, Pak Guru menjelaskannya mungkin tidak banyak waktu ya, nanti kita pelajari bersama. Mungkin nanti kalau ada yang belum mudeng atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung ditanyakan melalui WhatsApp ya. Kemudian di halaman 5 ini apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, apa itu gaya? Ya. Kalian cari dulu, kalian cari di internet ya. Kalian punya HP, punya smartphone, kalian cari di internet gaya. Gaya itu apa? Ya. Gaya itu adalah suatu pengaruh terhadap benda, entah itu dorongan maupun
tarikan. Ya, sekarang kalian coba di rumah, mungkin ada mainan adiknya atau meja kalian, coba kalian geser dengan cara didorong. Nah, setelah kalian mendorong meja, apa yang terjadi? Kalian coba dorong dulu ya. Apa yang terjadi? Nah, apa? Mejanya akan bergerak. Ketika kamu tadi kan sudah mendorong ya, sekarang coba kamu tarik mejanya. Mejanya ditarik, tadi didorong. Tahu kan dorong? Dorong itu gini dorong. Nah, kalau narik itu gini. Nah, coba sekarang ditarik, mejanya ditarik, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai luar, nanti dimarahi ibumu ya. Di dekat-dekat aja. Dan apa yang terjadi? Meja akan bergeser. Seperti itu. Itu yang namanya gaya. Tadi ada gaya dorong dan ada gaya tarik, seperti itu ya. Ini materi untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu kalian untuk minggu depan kalian untuk dipersiapkan ya di pembelajaran kedua ya. Di pembelajaran kedua ini ada sebuah teks lagu Apuse ya. Apuse itu lagu daerah dari Papua ya. Coba besok untuk dipelajari untuk minggu depan. Dan untuk hari ini tadi ya masih ingat tugasnya apa saja? Yang pertama yaitu kalian mencari kata sulit. Kata sulit yang ada dalam teks bacaan tadi di halaman 1 suku bangsa di Indonesia. Kalian cari teks kata sulit tersebut, kemudian kalian catat, lalu kalian cari kata sulit tersebut di internet nanti bersama orang tua kalian ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mencari pokok pikiran. Tugas kedua mencari pokok pikiran dalam paragraf. Tadi ada 2 paragraf. Kemudian ada tugas lagi di halaman 5 yaitu ini lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut ya. Tadi kan mendorong meja, mengangkat tas, lalu ambil selembar kertas yang tak terpakai, lalu lipat atau remas kertas tersebut. Nah, itu kemudian nanti hasilnya kalian tulis dalam tabel ya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser adalah disebut tadi? Gaya ya. Jangan lupa. Kemudian aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat ya, tas sekolah diangkat itu disebut juga gaya. Kemudian aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga terbentuk atau berubah itu juga disebut gaya. Gaya bukan gaya ya. Oke. Sekian mungkin dari Pak Guru untuk hari ini. Pak Guru hanya berpesan agar kalian selalu sehat, selalu belajar. Ingat cita-cita kalian apa tadi? Ya, cita-cita kalian yang kalian tulis sebagai puisi itu adalah cita-cita kalian. Tugas kalian adalah meraih cita-cita kalian. Apa yang kalian tulis harus kalian raih. Dengan cara apa? Berusaha, berdoa, dan jangan lupa belajar. Oke? Sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.